Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan membaca surat-surat pendek Al-Fatihah dan Anas. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Siap, berdoa dimulai. Pembacaan doa dan surat-surat pendek agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk silakan berdiri untuk kita bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila
Baiklah anak-anak, itulah tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kenapa? Agar kita selalu mengingat lambang negara kita. Apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, tujuan kalian pergi ke sekolah itu apa? Tadi kalian berpamitan tidak dengan orang tua? Berpamitan. Tujuannya apa? Ke sekolah. Bu, saya mau berangkat ke sekolah. Atau gimana? Atau Bu, saya mau berangkat sekolah. Kata ibu, iya. Nah, kalau kita tujuan ke sekolah itu belajar, berarti kalian tidak boleh bermalas-malasan. Ibu hanya memberi saran dan mengingatkan dan memberikan motivasi kalian, karena tujuannya belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Karena mau belajar di sekolah maupun di rumah, kuncinya tidak boleh bermalas-malasan. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah tentang kerjasama. Nah, tujuan kerjasama itu banyak. Tujuan kerjasamanya untuk apa? Untuk apa? Menyebutkan contoh-contoh. Kemudian untuk memahami tentang kerjasama. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan contoh. Jadi pertama, memahami, menyebutkan, dan memberikan contoh. Pembelajaran pada pagi hari ini kerjasamanya di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Seperti yang Ibu jelaskan barusan, tujuannya itu ada 3. Tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, memahami pinter, memahami tentang kerjasama. Yang kedua, pinter, memberikan contoh. Memberikan contoh kerjasama. Yang ketiga, menyebutkan. Menyebutkan ini bermacam-macam ya. Menyebutkan kerjasama. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kalau namanya pembelajaran itu berarti kita harus serius. Ya. Nah, supaya kita tambah lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, kita menambah semangat, ya. Silakan berdiri, kita untuk ice breaking. Kita ice breakingnya apa ya? Oke. Kalau Ibu berkata semangat pagi, jawabnya bagaimana? Pagi. Kita ulang lagi. Semangat pagi. Kayaknya yang laki-lakinya masih kurang semangat. Kita ulang lagi boleh? Oke. Semangat pagi. Itu baru anak bangsa, penerus bangsa. Anak penerus bangsa itu harus semangat. Dari belajar ke sekolah itu harus semangat. Paham? Oke, selanjutnya ice breaking yang selanjutnya. Tepuk dari tepuk 1 sampai tepuk 5. Bisa? Oke. Yang lebih semangat dari semangat pagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Itu baru anak bangsa. Selanjutnya ice breaking yang ketiga. Tepuk fokus.
pembelajaran, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Siap? Nanti ketemu dengan teman yang tidak sekelas. Oke? Yang kelas A dan kelas B nanti bisa jadi satu. Nah, sekarang dengarkan yang Ibu panggil, siap berpindah ke kelompok masing-masing. Alinsya Andara Syarif. Elzian Kenendra Nurwono. Wildan Mukti Alim. M. Afan Al-Fatih. Felis Hana Anur. Untuk kelompok 1, Alinsya Andara Syarif, Elzian Kenendra Nurwana, Wildan Mukti Alim, M. Afan Al-Fatih, Felis Hana Anur. Selanjutnya kelompok 2, Alexa Elvina Humaira, Al-Fatih Farid Akbar, Arta Diwan, Hafiz Amariza, Kiara Kanza Lasmana. Selanjutnya kelompok 3, Nindya Syakila Hidayatullah, Faiz Rafael, Vio Asyahila Fernandes, Sofi Ulfatun Nisa, Nafa Nur Azahra. Sudah siap dengan kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 3? Sudah? Kalau sudah, selanjutnya Ibu akan membagikan stimulus. Stimulusnya berupa gambar. Di sini ada 4 gambar. Nanti setiap kelompok memilih gambar, 2 gambar ya. Satu kelompok memilih 2 gambar. Silakan dikeluarkan buku tulisnya untuk menulis hasil diskusi. Silakan keluarkan buku tulisnya. Gambar yang ada di depan kalian, silakan untuk mendiskusikan apa maksud dari gambar tersebut dan manfaatnya. Satu kelompok 2 gambar. Satu kelompok 2 gambar. Ditulis di buku tulis hasil diskusi. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Silakan didiskusikan gambar yang mana yang akan kalian pilih. Yuk, didiskusikan gambar mana yang akan dipilih. Silakan ditulis. Manfaatnya dan contohnya. Untuk gambar yang pertama, perhatikan dulu. Untuk gambar yang pertama,
yang berwarna hitam putih itu adalah gambar kalian lagi main tanah. Ya, ini kan anak-anak nih, anak-anak lagi main tanah. Kayak seperti kalian kalau lagi main tanah waktu musim hujan. Paham? Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini agar badan kita menjadi sehat dan bugar. Gambar apa? Iya, pinter. Lagi senang. Kalau kalian ada mata pelajaran olahraga, kalian kan sering kata guru olahraga, silakan senam terlebih dahulu. Ya kan? Ada kegiatan senam kalau setiap pelajaran olahraga. Selanjutnya gambar ketiga. Gambar apa? Gambar ketiga. Ini lagi kegiatan apa? Oke, membuang sampah. Membuang sampah itu di mana? Iya, pintar, di kotak sampah atau di tempat sampah. Gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir gambar apa? Iya, gambar sungai yang banjir. Kenapa kok bisa banjir? Ayo, kok bisa banjir karena apa? Iya, karena tersumbat sampah. Maka kalian kalau membuang sampah di kotak sampah, jangan sembarangan. Yuk, silakan didiskusikan. Tadi sudah Ibu jelaskan gambarnya satu persatu. Tinggal kalian pilih mau gambar yang mana yang untuk didiskusikan. Ayo, gambar yang mana yang didiskusikan? Tulisannya jangan terlalu kecil-kecil. Ya, oke, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo, biar tidak menimbulkan banjir. Oke, ayo selanjutnya. Apa? Agar tidak banjir. Oke, ayo silakan gambar yang selanjutnya. Supaya banjir kita harus oke, agar tidak menimbulkan. Oke, pintar. Selanjutnya. Sip. Selanjutnya. Yo, gambar yang selanjutnya. Tidak akan menimbulkan Oke, pintar. Ayo. Kalau sedang berdiskusi, semua mencari jawaban. Apa yang didiskusikan? Gak usah terburu-buru, pahami gambarnya, apa maksud dari gambar tersebut. Kalau sampai salah memberi manfaatnya, salah gambar. Oke? Silakan selanjutnya apa dia? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Yuk, selanjutnya. Apa manfaatnya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Manfaatnya lebih dari satu boleh, itu sangat bagus. Manfaatnya lebih dari satu lebih bagus. Nanti setelah selesai berdiskusi,
Gambarnya boleh ditempel di depan ya. Setelah selesai berdiskusi, gambarnya boleh ditempel di depan. Nempelnya di karton yang ibu tempel di papan tulis. Kelompok 1. Nanti gambarnya kalau sudah selesai berdiskusi ditempelkan di karton yang ditempel di papan tulis. Sudah? Gambarnya ditempel di karton yang ada di depan. Ini kelompok 2. Menempelkannya sesuai dengan urutan gambarnya ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Gambar 2, gambar 3, ini gambar 4. Mengerjakannya yang teliti, jangan sampai salah memberikan manfaat. Nanti manfaat yang seharusnya di gambar 2 kalian tulis di gambar 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nanti menempelkan gambarnya sesuai gambar yang nomor 1 sampai nomor 4. Sudah? Sudah? Diskusinya sudah? Itu masih ada yang mau menulis? Contoh. Iya. Iya. Ini gambar nomor 1, gambar nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Ya. Presentasi. Ya.
Sudah? Silakan dari sudah semua? Sudah? Silakan dari ayo ibu tanya dulu. Siapa yang paling berani? Kelompok mana yang paling berani? Yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya bu. Itu harus jadi anak yang pemberani lah. Oke, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Gambarnya ditaruh dulu. Gambarnya nanti presentasikan dulu. Yo. Siapa yang presentasikan? Oke, Wildan Muktialim. Kita dengarkan kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, senam menjadikan tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Bagaimana? Kelompok 3 untuk menanggapinya? Sudah bagus, Bu. Oke, kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Oke, selanjutnya tadi? Oh iya, jika kita membuang sampah pada tempatnya tidak akan menimbulkan banjir. Kelompok 2, bagaimana tanggapannya? Sudah bagus, Bu. Oh, sudah bagus. Kelompok 3? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Jadi hasil presentasi dari kelompok 1 sudah memahami ya dan bisa menyebutkan manfaat dari keempat gambar tersebut. Ayo kita berikan aplaus dulu. Silakan duduk kembali. Nah, untuk kelompok 1 silakan tempel gambarnya dari gambar 1 sampai gambar 4. Ayo maju semua, 4 orang. Silakan untuk menempelkan gambar. Satu lagi. Siapa? Felis, sini Felis. Gambar 2. Nanti dari teman-teman kelompok 1 yang menempel gambar, Ibu mau bertanya dengan kelompok 2 dan 3. Oke, siap? Siap. Ibu mau bertanya dengan kelompok 3. Sudah benar atau belum untuk penempatan atau menempelkan gambar 1? Gambar nomor 1 yang mana? Iya, pintar. Gambar nomor 1 ini yang apa? Bermain tanah. Selanjutnya, untuk yang gambar nomor 2 sudah betul atau sudah benar atau belum? Seharusnya yang mana? Untuk gambar nomor 2? Iya, ini yang gambar nomor 2. Selanjutnya, untuk yang gambar nomor 3. Oke, betul. Ini yang gambar nomor 3. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang gambar nomor 4. Sudah benar atau belum? Iya, pintar, sudah benar. Oke, sekarang untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kelompok 2 siap-siap, kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Silakan siapa yang mempresentasikan? Kiara. Oke, silakan.
kelompok 3 dengarkan nanti untuk menanggapi. Oke, pinter. Dua gambar. Yang pertama gambar tentang gambar nomor 4. Contohnya apa? Banjir. Manfaatnya apa? Janganlah kita membuang sampah sembarangan. Ya kan? Nah, gambar yang kedua, gambar tentang membuang sampah pada tempatnya. Nah, manfaatnya apa? Agar tidak menimbulkan bau dan tidak pintar dan tidak menimbulkan banjir. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 menempelkan gambar sesuai dengan gambar 1 sampai 4. Gambar nomor 1 gantian. Gambar nomor 1. Gambar nomor 2. Gambar nomor 3. Gambar nomor 3. Mari kita lihat bersama-sama hasil dari menempel gambar untuk kelompok 2. Bagaimana untuk gambar nomor 1? Sudah benar atau belum? Sudah. Oke, siap. Gambar nomor 2? Sudah. Pintar. Gambar nomor 3? Sudah. Gambar nomor 4? Sudah. Oke. Untuk anak kelompok 2 sudah benar semua untuk menempelkan gambar. Sekarang silakan presentasi untuk kelompok 3. Oke, siapa yang mau presentasikan? Nafa, silakan. Baiklah teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil Dengarkan kelompok 1 dan kelompok 2. contoh. Buanglah sampah pada tempatnya. Manfaat agar tidak banjir dan tidak tersumbat. Ya. Selanjutnya. Ayo kita senam. Manfaat agar sehat dan bugar. Iya, pinter. Contohnya dari gambar tersebut membuang sampah pada tempatnya. Berarti gambar nomor berapa? Kalau membuang sampah pada tempatnya tadi. Gambar nomor berapa? Iya, gambar nomor 3. Manfaatnya apa? Iya, pinter. Agar tidak menimbulkan banjir, agar tidak menimbulkan bau busuk kalau kita membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yang gambar yang kedua. Iya, ayo kita senam. Kalian suka nggak dengan olahraga senam? Suka tidak? Coba. Kalau ibu suka, karena apa? Agar badan kita sehat dan bugar. Kalau kita sering senam, badan kita sehat. Ya. Yuk silakan duduk kembali dan tempelkan gambar sesuai dengan gambar nomor 1 sampai nomor 4. Tempelkan gambar sesuai gambar nomor 1 sampai 4. Ayo kita lihat hasil dari kelompok 3 untuk menempel gambar. Bagaimana dengan gambar 1? Sudah benar atau belum? Sudah pinter. Gambar nomor 2? Sudah. Gambar nomor 3? Sudah. Gambar nomor 4? Sudah. Untuk berdiskusi tentang gambar sudah selesai.
Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama dari membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan tadi apa? Bisa menimbulkan banjir. Yang selanjutnya, kalau kita sering ikut olahraga senam, supaya apa? Iya, pinter, supaya badan kita sehat dan bugar. Selanjutnya, kalau kita melihat banjir, itu bagaimana? Kita harus membersihkannya dari sampah. Membersihkan dari sampah. Baiklah. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan ya tadi dari hasil diskusi yang tadi. Dari hasil diskusi tadi, kesimpulannya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Karena apa? Kalau kita membuang sampah sembarangan, pastinya akan menimbulkan banjir dan bau busuk. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari kerjasama. Kerjasama itu kan ada berapa? Ada kerjasama di lingkungan? Di lingkungan? Iya, di lingkungan sekitar itu ada kerjasama di lingkungan sekolah, kemudian kerjasama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kerjasama di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. Nah, untuk berdiskusi selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Tapi sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang kerjasama di lingkungan sekitar. Ibu mau bertanya, kita manusia sebagai makhluk sosial atau bukan? Iya, karena apa? Karena apa, Alin? Karena manusia tidak bisa hidup. Iya, pintar. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu pasti butuh bantuan orang lain. Makanya kita dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat, kerjasama di lingkungan masyarakat itu banyak. Contohnya apa? Iya, pintar, kerja bakti. Kalian kalau di lingkungan masyarakat punya Pak RT? Punya kan? Kalau di lingkungan masyarakat, kata Pak RT, ayo warga semua kita kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Baik lingkungan di pinggir jalan atau di lingkungan rumah. Karena apa? Agar terhindar dari banjir pada waktu musim hujan. Jadi kalau pada waktu musim hujan tuh kita harus waspada. Kita lihat di sekeliling rumah kita, banyak sampah atau tidak. Kalau banyak sampah kita bersihkan agar terhindar dari banjir. Nah, sekarang Ibu bertanya, manfaat dari kerjasama. Ayo, manfaat dari, karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kerjasama. Ya, minggu yang lalu kita sudah pernah belajar kerjasama. Nah, manfaat dari kerjasama apa? Iya, pintar. Agar pekerjaan menjadi cepat selesai, boleh. Iya, pintar. Agar pekerjaan menjadi ringan, boleh. Sekarang ditanya, lalu manfaat dari kerjasama itu mempererat tali persaudaraan tidak?
lebih dari 1 orang. Kalau di desa dari RT yang 1 ke RT sampai RT 10 itu berkumpul jadi 1 karena apa? Untuk melaksanakan kerja bakti. Nah, selanjutnya apalagi manfaat dari kerjasama? Ayo. Saling? Iya, pintar, saling tolong menolong. Karena apa? Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu saling tolong menolong. Nah, sekarang ibu bertanya, kerjasama itu bisa dilakukan di lingkungan mana saja? Oke, di lingkungan sekolah. Oke, iya, di lingkungan masyarakat, sekolah, dan rumah. Nah, sekarang ibu mau bertanya, di lingkungan sekolah bentuk kerjasamanya apa? Piket kelas. Iya, pintar. Piket kelas. Alim luar biasa. Piket kelas, ya. Kerjasama di lingkungan sekolah itu piket kelas. Selain piket kelas, iya, pintar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ayo, siapa lagi yang mempunyai jawaban? Kerjasama di lingkungan sekolah. Kata Alim sudah piket. Kemudian Nafa bergotong royong. Apa lagi? Ibu bertanya, kegiatan kalian sekarang di kelas kan berdiskusi. Nah, berdiskusi itu termasuk kerjasama bukan? Iya. Sip, pintar. Kerjasama apa? Dalam belajar, iya, dalam berdiskusi. Sekarang ibu tanya, tadi di lingkungan sekolah sudah, di lingkungan masyarakat. Ayo. Iya, membersihkan halaman. Apa lagi? Oke, bersihkan lapangan. Apa lagi? Bersihkan masjid. Oke, bersihkan masjid. Bergotong royong. Siapa lagi? Dalam bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Iya, membersihkan selokan. Oke, membersihkan jalan raya dari sampah agar sirenya tidak banjir. Berikan sungai. Oh, membersihkan sungai dari sampah. Oke, banyak ya contoh dari di lingkungan masyarakat. Sekarang, nah, kalian kan punya rumah tuh, punya rumah orang tua tuh, ya kan? Nah, sekarang kalau di lingkungan rumah apa saja contohnya kerjasama itu? Pintar. Iya, apa lagi? Ih, pintar. Kata El mencuci baju. Berarti El sering mencuci baju, membantu Lina mencuci baju. Oh, pintar Alim. Iya, menyiram bunga. Berarti kalau mencuci piring si Alim membantu di dapur. Wah, pintar, sudah kelas 4 bisa mencuci piring. Memasak, Alisa pintar. Ya, apa lagi? Oh iya, pintar, membersihkan kartu wajib. Wajib. Kenapa? Kalau bangun tidur, masa kalian bangun tidur langsung bangun, tidak membereskan, merapikan tempat tidur? Kalian membereskan tempat tidur tidak? Iya, itu baru anak baik tuh, anak bagus tuh. Selanjutnya, iya, kalian kan sekolah atasi apa? Mencuci sepatu. Pintar. Jadi setiap hari Sabtu itu kalian pulang sekolah langsung mencuci sepatu. Karena apa? Biar nanti waktu hari Senin dipakai tidak basah. Sekarang kan waktu musim hujan nih. Nah, jadi kalian harus sudah bisa mencuci sepatu. Nah, selanjutnya tadi Ibu katakan Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini kalian kerjakan secara berdiskusi. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan kembali di depan kelas. Nanti langsung dikumpulkan di meja ini. Ya.
Di LKPD tersebut ada 3 soal. Ada 3 soal. Yang sudah mendapat LKPD silakan berdiskusi. Tulis hasil diskusinya, nanti langsung dipresentasikan di depan. Ya. Yo, yang sudah mendapat LKPD silakan diisi. Yang sudah mendapatkan LKPD silakan didiskusikan. LKPD-nya. Nah, silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan dari 3 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Yang pertama, apakah yang kamu lakukan jika melihat masyarakat sedang kerja bakti? Itu bagaimana kalau kalian melihat masyarakat yang kerja bakti? Kemudian yang kedua, melihat tetanggamu yang sedang pindah rumah. Itu sikap kalian bagaimana? Yang selanjutnya, bagaimana sikapmu kalau kalian melihat anggota keluargamu sedang membersihkan rumah? Apa membantunya? Apa membiarkannya saja? Apa membantunya? Apa membiarkan saja? Silakan didiskusikan. Berikan jawaban semaksimal mungkin hasil dari diskusi tersebut. Ya, nanti tunggu temennya yang belum. Bentar. Soal dari nomor 1 sampai nomor 3 dipahami. Apakah yang kamu lakukan jika melihat masyarakat
bagus. Tentunya membereskan ya. Kita membantunya. Punya L mana punya L? Enggak, yang satunya ada yang si Ali. Kita membantunya. Sebaiknya kita membantunya kendaraan. Pintar-pintar, bagus, banyak. Sampai 4 bisa. Nampak. Ini dia. Harus dipahami ya, apa maksud dari soal latihan yang ada di LKPD. Yang pertama, melihat masyarakat sedang kerja bakti. Melihat tetanggamu sedang pindah rumah. Ibu mau bertanya, kalian sering ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat kalian atau di lingkungan rumah kalian sudah pernah atau belum? Sudah. Contohnya, kalau kerja bakti di lingkungan rumah kalian, contohnya apa? Kalian sudah membantu membersihkan atau membereskan rumah atau di masjid yang pernah kalian lakukan untuk ikut kerja bakti. Kalian pernah membantu atau mempunyai tetangga yang pindah rumah? Sudah. Kemudian membantu. Nah, ini yang sering dilakukan di rumah ya. Membantu orang tua membereskan rumah. Siapa yang sering membantu orang tua di rumah? Wah, pinter. Ini namanya anak yang patuh dengan orang tua. Siapa yang punya adik? Aku.
adik. Membantu orang tuanya dengan bagaimana kalau membantu mempunyai adik? Iya, menjaga adik. Jangan-jangan bukan menjaga adik, sering ngajakin apa? Berantem. Ya. Sering ngajakin berantem atau tidak? Itu tidak boleh ya. Namanya adik tuh harus kita sayang. Sama dengan orang tua kita. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang siapa yang mau maju untuk presentasi duluan? Kelompok yang mana? Oke, dari kelompok 1 duluan. Dia lebih semangat untuk maju yang pertama. Ya, siapa yang mau membacakan presentasi? Alin, oke silakan Alin. Oh, Alim, yuk. Baiklah teman-teman, kita akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nomor 1, sebaiknya kita membantu. 2, mengerti keadaan. 3, membantu membersihkan halaman rumah. Yang pertama, apa yang kalian lakukan jika? Iya. Kalau di masyarakat, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti berarti harus membantu. Yang kedua, soal yang kedua. Iya, membantu mengangkat barang atau membawakan barangnya. Karena apa? Melihat tetangga yang mau pindah rumah. Yang ketiga, iya, membantunya membersihkan rumah. Jadi kalau orang tua kalian lagi bersih-bersih di rumah, membereskan rumah, itu berarti kalian harus membantunya. Bagaimana hasil diskusi untuk kelompok 1? Kelompok 2 untuk menanggapi? Sudah bagus. Oke, sudah bagus. Pintar. Untuk kelompok 3? Sudah bagus. Oke, sudah bagus hasil presentasinya. Kita beri aplaus. Untuk selanjutnya kelompok, ayo antara kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Oke, silakan. Kayaknya kelompok 3 sudah gak sabar ya, sudah pengen presentasi ya. Oke, dengarkan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Yang pertama, iya, membantu dan menolongnya. Maksudnya membantu untuk melakukan kerja atau melaksanakan kerja bakti. Terus yang kedua, iya, membantu membawakan barang ke dalam mobil. Berarti tetangga Kiara mau pindah rumahnya jauh karena memakai mobil. Kalau tadi di kelompok 1 pindah rumahnya deketan. Jadi tetangga Alim pindah rumah di samping Alim. Jadi Alim membantunya membawakan barang. Terus selanjutnya yang nomor 3. Iya, membantunya membereskan rumah. Jadi orang tua kalian lagi beres-beres, lagi bersih-bersih, kalian harus dan wajib membantu. Bagaimana untuk kelompok 3 menanggapinya? Oke, sudah bagus. Kelompok 1? Siap, sudah bagus. Berarti hasil diskusi kelompok 2 hasilnya luar biasa. Kita beri aplaus. Oke, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi sudah tidak sabar. Kita ke kelompok 3. Silakan, saya semangat mendengar kelompok 3. Ayo silakan, siapa yang mau presentasi ya? Kenapa? Oke. Baiklah teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Membantunya membersihkan lingkungan sekitar.
membantunya membereskan barang-barang pintar. Berarti kelompok 3 dan kelompok 1 mempunyai tetangga yang akan pindah dekat rumah. Nafa mempunyai tetangga yang mau pindah rumah tapi rumahnya dekatan dengan Nafa. Nafa membantunya membawakan. Kalau kelompok 2 tadi membantunya membawakan barang-barang ke dalam mobil. Karena apa? Pindah rumahnya agak berjauhan. Nah, sekarang yang ketiga. Iya, pintar membantu orang tua dengan membantu menyapu halaman. Kalian pernah nggak menyapu halaman? Waktu di rumah? Iya, sering, itu baru anak pintar. Bagaimana untuk menanggapi kelompok 1? Bagaimana untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2 dan kelompok 3? Oke, sudah bagus. Kelompok 1 bagaimana menanggapinya? Oke, sudah bagus. Berarti kalian luar biasa semua. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Untuk kelompok 1, silakan dikumpul hasil diskusinya, buku tulis. Sudah, ayo kelompok yang mengumpulkan ketua kelompoknya Wildan Muktialin. Yang lainnya silakan duduk. Kelompok 2 Kiara oke. Kelompok 3 kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu kerjasama di lingkungan sekitar. Nah, kerjasama di lingkungan sekitar itu ada 3. Apa aja? Kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan sekolah itu banyak contohnya, seperti berdiskusi waktu kita belajar, kerja kelompok, ya. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, membersihkan selokan, bergotong royong, membersihkan masjid. Kemudian kalau di lingkungan rumah, iya, membersihkan halaman rumah, membantu orang tua. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ingat, kita manusia sebagai makhluk sosial, ya. Nah, berarti kalau sebagai makhluk sosial kita berarti apa? Tidak hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dari kita sebagai makhluk sosial, nah sekarang Ibu tanya, manfaat dari kerjasama. Oke, agar pekerjaan selesai. Oke, pekerjaan jadi ringan. Saling membantu. Apa? Mempererat tali persaudaraan. Nah, sekarang dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau bertanya. Oke, Alin. Nah, apakah manusia itu termasuk makhluk sosial? Ayo. Bagaimana jawabannya? Iya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Karena apa kalau kita kok bisa dikatakan makhluk sosial? Oke, diberi aplaus. Kita hidup sendiri. Ada lagi yang bertanya? Oke,
pekerjaan jadinya agar cepat selesai. agar cepat selesai. Oke, satu apa lagi? Iya, pintar Alisa. Mempererat tali persaudaraan. Ada yang mau bertanya lagi? Aduh, barengan ini siapa ini mau duluan? Ya, perempuan dulu lah. Ya. Oke, silakan India. Oh iya, apa arti dari lingkungan bersih? Iya, pintar, tidak kotor, tidak ada kuman, tidak menimbulkan penyakit. Oh, kita luar biasa. Tidak menimbulkan banjir, luar biasa. Ayo. Ayo. Oh iya, tidak menimbulkan masalah. Masalahnya tuh banyak, ya banjir, yang menimbulkan bau. Kalau lingkungan bersih itu ya tetap lingkungan yang sehat, benar. Tidak menimbulkan banjir, tidak menimbulkan bau. Ya. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Oh iya, masih ada yang bertanya. Silakan. Iya. Bertanya, siapa yang bisa jawab? Kerjasama itu di lingkungan mana saja? Semangat sekali ya. Jadi kerjasama itu di lingkungan yang pertama apa? Sekolah, rumah, masyarakat. Ya, kita beri aplaus. Jadi pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya. Sebenarnya pembelajaran hari ini menyenangkan, membosankan, atau bagaimana? Menyenangkan, pintar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya ya. Apa ya ice breakingnya ya? Siap? Siap. Selanjutnya, kita berdiri semua. Semangat ini kalau udah ice breaking nih, semangat. Aduh, Ibu punya apa ya? Oke, kita letakkan pena masing-masing. Meletakkan pena 2 saja di atas meja. Sudah. Sudah. Kita letakkan pena 2 di atas meja.
tidak? Kalau sudah siap untuk berdoa, silakan dipimpin. Kalau belum, ditunggu temannya supaya duduk siap untuk berdoa. Sudah? Ayo silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dibukakan pintu terlebih dahulu. Yo, dari kelompok 1. Kelompok 2. Tidak usah berlari. Kelompok 3.